Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu 14 Desember 2024. Semakin mendekati perayaan Natal, dan hari ini pun saya menghadiri perayaan Natal forum kerjasama gereja-gereja di Sydney, Australia, yang terdiri dari hampir 55 gereja bergabung merayakan Natal setiap tahun. Saudara, hari ini dengan tema terang bagi bangsa-bangsa, dalam ibadah itu saya bersyukur bisa involve setiap waktu dalam perayaan Natal dengan tubuh Kristus di gereja-gereja yang ada di Sydney, Australia, dengan berbagai macam perbedaan denominasi. Tapi kita belajar untuk bersatu, mengerti dan mengenal Kristus yang sudah lahir menjadi juru selamat, dan kita semua harus juga menjadi terang. Bukan kebetulan temanya pun mirip hari ini dengan renungan malam yang saya buat ini, saudara, pada hari Sabtu ini 14 Desember. Saya beri judul Yesus lahir sebagai terang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, Kristus sebenarnya adalah terang dunia itu sendiri. Kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal 1 ini, saudara bisa membaca mulai dari ayat 5. Di sana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan terang yang sesungguhnya, saudara, adalah Kristus itu sendiri. Yesus dengan berani dan penuh kepercayaan diri berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, hanya Kristuslah sang terang itu. Dan Kristus datang sebagai terang, menggenapi nubuatan yang sudah diberikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, khususnya dalam kitab Yesaya yang dinubuatkan 750 tahun sebelumnya. Misalnya dalam Matius 4 ayat 16, Matius mengutip Yesaya dan berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Terang itu sudah datang, dan terang itu ada di dalam pribadi Kristus. Saudara, bersyukurlah kalau saudara sudah menerima dan mengerti Yesus sebagai terang dunia. Saudara, saat kegelapan menyelimuti suatu ruangan misalnya, ada satu cahaya sedikit saja, maka kegelapan itu dengan serta-merta sirna. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Ia sebagai terang dunia sudah menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan karena apa? Kegelapan karena dosa yang menghimpit manusia. Bila manusia tidak ditolong oleh Tuhan dalam karyanya yang besar di dalam Kristus sang terang itu, maka manusia binasa dalam hukuman kekal. Karena itu dalam setiap merayakan Natal, tidak heran kita mungkin menghiasi rumah kita dengan lampu-lampu. Pohon Natal dihiasi dengan lampu-lampu menggambarkan Kristus terang dunia. Bahkan dalam perayaan Natal biasanya ada penyalaan lilin yang menggambarkan Kristus sang terang itu sudah lahir bagi kita. Saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Karena itu bila saudara dan saya sudah percaya Yesus sebagai terang dunia, maka hidup saudara pun harus menjadi terang. Matius mencatat dalam Matius 5, kamu adalah terang dunia. Kota yang tersembunyi, yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terangnya akan terlihat dari jauh. Saudara, waktu saya pergi ke Las Vegas beberapa kilometer sebelumnya, saya sudah melihat terang cahaya pada malam hari dari lampu-lampu yang ada di Las Vegas. Saya tidak tahu tadinya itu kota Las Vegas. Tapi saya tanya kakak ipar saya dan dia bilang itu Las Vegas. Inilah kenyataan seperti ayat yang tadi katakan.
terang kita harus terlihat dari jauh, dari dekat, sehingga orang lain diberkati melalui hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 8 berkata, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bukti bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang dan sudah percaya kepada Kristus sebagai terang dunia, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mengasihi orang lain, bahkan kita mengasihi musuh kita sendiri. Saudara, mari dalam merayakan Natal ini kita melakukan self-reflection. Apakah selama ini hidup saya, hidup kita semua sudah menggambarkan terang Kristus? Apakah orang lain melihat terang itu di dalam kita? Atau malah hidup kita malah jadi batu sandungan? Malah hidup kita menjadi tawanan kegelapan, sehingga kita menjadi kutuk dan batu sandungan untuk orang lain. Tentunya Tuhan tidak mau seperti itu. Dan biarlah pesan Natal ini kita boleh mengerti bahwa Yesus adalah terang dunia itu sendiri, dan kita pun harus hidup di dalam terang. Oh haleluya, Tuhan memberkati. Biar Tuhan menyertai malam kita dan tidur kita. Biar kasih Kristus terus memberikan kita cahaya yang menerangi hidup kita. Tuhan memberkati semua. Shalom.